عليا درج نسمات هواك لها وجود تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم لله نبر عن باب الحب فهل نلج يا بدر بذل لن نبرح عن باب الحب فهل نلج فمتى بوصالك يا أملي فمتى بوصالك يا أملي ألحان الحب لها هزج اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا وزدنا إيمانا يا مولانا 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 يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا 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 يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا وزدنا إيمانا يا مولانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqa man yasha'u min ibadihi li adai afdhalit ta'at waqtisabi akmalis sa'adat asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabi al-anjumin nayyirat salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'da. Ini FB-nya ngeling enggak Kang Abed? FB saya aja berarti. Aswaja masih belum ini ya. FB Aswajanya ada yang ngotak-ngatik, ada yang iseng rupanya. Berarti cukup keren kalau ada yang iseng. Kita lanjutkan pembahasan muthala'ah kitab Kasyifatus Saja. Kemarin pembahasan kita sudah pada rukun iman yang menerangkan tentang iman kepada Allah dan sebagian iman kepada malaikat. Karena waktunya tidak cukup, jadi pembahasan tentang malaikat agak terpotong ya. Kemarin baru sampai pembahasan tentang bahwasanya iman kepada malaikat itu dengan meyakini dalam hati kita bahwasanya malaikat itu merupakan ajsamun nuraniyatun latifatun, jisim-jisim yang tercipta dari cahaya yang sangat lembut, laisu dzukuran wala inasan, yang bukan laki-laki, tidak berjenis kelamin laki-laki, bukan pula perempuan, wala khunasan, dan juga bukan banci ya. La abba wala umma lahum, tidak ada bapak dan ibunya,
shadiquna fima akhbaru bihi 'anillahi ta'ala, yang mana kabar yang disampaikan oleh para malaikat dapat dipercaya bahwasanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. La ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yatanakahuna wa la yatawaladuna wa la yanamuna wa la yuktabu a'maluhum. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak nikah, tidak beranak, tidak tidur, tidak dicatat amalnya, ya, tidak dihisab. Nah, itu terkait pembahasan yang sudah kita sama-sama kaji pada pertemuan sebelumnya 2 minggu yang lalu berarti, karena minggu kemarin kita libur kalau nggak salah. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang iman kepada malaikat, ya. Namun sebelumnya mari kita berkirim hadiah Fatihah terlebih dahulu untuk para guru kita, para pimpinan pondok pesantren, para kiai, para ustadz, para habaib, khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah mendahului kita, juga kepada mualif dan syarih kitab ini, yakni Syekh Samir bin Sumir Al-Hadrami dan Syekh Nawi Al-Bantani. Semoga ilmu yang kita kaji senantiasa mendatangkan manfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa fi kulli shalihah walirda'i ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih gerimis ya di luar. Iya. Bukannya mendung ya, yang tak berarti hujan. Oh, gerimis udah hujan. Ada juga mendung tanpa udan. Itu insyaallah. Orangnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi wa matana bi asrarihi wa 'ada 'alaina barakati. Amin ya rabbal alamin. Masih pembahasan tentang malaikat di kitab saya halaman 9. Ya, kalau ini yang bawa kitab kayaknya malah ibu-ibu, bapak-bapak mah males bawa kitab. Ya. Pakai HP. Ini biasanya yang ngirim teksnya Pak Miftah biasanya. Cuman malam Sabtu kadang-kadang nggak ngaji, belum nyampe dia, masih kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamutuna. Ini pakainya fi'il mudhari', jadi artinya sesuatu yang akan terjadi. Wa yamutuna, dan bakal mati. Siapa itu? Malaikat. Malaikat semua akan mati juga, sama kayak kita juga mati. Malaikat juga mati. Bin nafkhatil ula, pada tiupan trompet yang pertama. Ya. Malaikat ya yang sudah disebutkan di atas itu akan mati pada saat tiupan yang pertama. Siapa yang niup? Malaikat Israfil alaihissalam. Ya. Malaikat Israfil itu yang punya trompet suci. Istilahnya kayak ini ya, kayak zaman pendekar, trompet suci ya. Trompet suci yang sekali tiup musnah seluruh alam semesta. Jadi kesaktiannya luar biasa itu Malaikat Israfil. Malaikat Jibril aja kalah sakti. Malaikat Jibril itu kalau ada Rasulullah misalnya dibully sama kaumnya, Nabi-nabi zaman dulu dibully sama kaumnya, Malaikat Jibril turun ya, menghabisi kaum tersebut ya, mengadab kaum tersebut, selesai satu kaum habis ya. Begitu Malaikat Jibril menancapkan salah satu sayapnya yang jumlahnya 600 itu, kemudian dibalikkan tanah yang dengan sayapnya, maka satu kaum akan musnah. Tapi Malaikat Israfil enggak, satu tiupan yang musnah enggak satu kaum ya. Seluruh semesta hilang semua ya. Satu kali tiupan Malaikat Israfil. Makanya Malaikat Israfil rasa-rasanya lebih sakti ini daripada Malaikat Jibril. Itu tiupan Malaikat Israfil. Kalau tiupan kita ya, lalat mati Pak. 3 hari belum sikat gigi soalnya.
Mabok semuanya. Itu lalat gimana bini kita sang. Jadi malaikat akan mati semua pada tiupan yang pertama, illa ada pengecualian siapa? Kecuali hamalatal arsy, malaikat penyangga arsy. Ya. Arsy itu ada yang menyangga, malaikat juga yang menyangga. Warusa'a al-arba'ata, dan pemimpin para malaikat yang jumlahnya 4. Ya. Siapa itu 4? Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Itu pemimpin para malaikat. Ini matinya belakangan. Ya. Malaikat Arsy, ya, malaikat yang hamalatil arsy. Kemudian 4 pemimpin malaikat ini, fa innahum, karena sesungguhnya hamalatul arsy wa ru'asal arba'ah itu yamutuna, bakal mati mereka semua ba'daha, setelah tiupan yang pertama. Jadi pada tiupan yang pertama seluruh alam semesta musnah, hancur. Ya, seluruh makhluk semuanya hancur binasa, termasuk malaikat juga binasa dalam arti mati, kecuali malaikat penjaga arsy dan 4 pemimpin malaikat. Amma qablah, adapun sebelum tiupan yang pertama, fala yamutu, maka tidak mati siapa ahadum minhum, salah satu dari mereka. Jadi matinya setelah tiupan yang pertama. Fayajibu amma qablah, adapun sebelum tiupan yang pertama, fala yamutu, maka tidak meninggal, tidak mati siapa ahadum minhum, salah satu dari seluruh malaikat. Ya, maka kalau malaikat itu tidak akan mati sampai ada tiupan trompet yang pertama. Beda dengan manusia. Kalau manusia usianya tidak sampai nunggu tiupan pertama, tidak sampai nunggu kiamat. Manusia sudah ditentukan umurnya. Ada yang usianya rata-rata standar 60 tahun, ada yang dipanjangkan atau muammar, ya, sampai 90 tahun. Ini barusan kemarin mertua paman saya juga meninggal di usia 92 tahun. Panjang sekali usianya, 92 tahun, ya. Ada yang usianya pendek bahkan, ya. Ada yang bahkan dalam kandungan sudah meninggal. Nah, kalau manusia seperti itu, termasuk binatang, tumbuhan, itu juga usianya pendek-pendek, ya. Kalau malaikat tidak. Malaikat sejak diciptakan dia tidak akan mati sampai kiamat, ya. Dan malaikat, makanya jumlah malaikat itu nggak kira-kira banyaknya, karena nggak mati-mati, ya. Setiap kali wudhu, ya, kemudian menetes dari tetesan air wudhu juga tercipta malaikat, dari tetesan air hujan tercipta malaikat, ya. Makanya Nabi Muhammad ketika Mi'raj, ya, di Baitul Ma'mur, Nabi Muhammad melihat setiap hari tidak kurang 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur dan tidak kembali. Nah, itu sejak awal kali penciptaan sampai nanti hari kiamat, malaikat itu jumlahnya Masya Allah tidak bisa dihitung, ya. Dan tidak mati sampai nanti ketemu tiupan malaikat Israfil yang pertama. Fayajibu, maka wajib apa? Al-imanu, beriman, bi'annahum, dengan sesungguhnya malaikat itu balighuna, sampai fil kasrati, pada jumlah yang banyak, ila haddin, sampai dengan batas, la ya'lamuhu, yang tidak diketahui batasnya, yang tidak diketahui batasnya illallah, yang tidak mengetahui batasnya illallah, kecuali Allah Ta'ala, mahalur Allah, alal ijmali, pada jumlah globalnya. Jadi malaikat itu harus kita iman. Salah satu bentuk iman kita kepada malaikat, bahwasanya kita meyakini malaikat itu jumlahnya tidak terbatas, saking banyaknya. Tidak ada yang tahu batasan jumlah malaikat illallahu ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita nggak bisa ngitung jumlahnya malaikat berapa, karena saking banyaknya.
Ya, tidak perlu, tapi ya tidak perlu tahu jumlah berapanya, cukup ijmalnya saja, ya. Cukup globalnya, ya. Apa itu globalnya? Yang malaikat banyak, tidak terbatas. Nah, itu globalnya seperti itu. Kita meyakini salah satu bentuk iman kepada malaikat, kita meyakini malaikat jumlahnya banyak, tidak terbatas. Illa kecuali malaikat waroda yang sudah sampai ta'yinuhu ketentuannya bismil maksusi dengan nama-nama yang tertentu au nauhu atau macamnya malaikat. Kecuali kita harus tahu pada malaikat yang sudah ditentukan nama-namanya baik yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Itu kan jumlahnya sudah ada, itu ada 10, ya. Atau macam jenis malaikatnya, ya. Fayajibu maka wajib al-imanu, apa itu iman, bihim dengan malaikat tafsilan secara terperinci. Pada malaikat-malaikat yang sudah tertentu tadi nama-namanya, kita wajib beriman secara terperinci. Ya, kalau malaikat keseluruhan kita nggak perlu tahu namanya siapa aja, ya, nggak mungkin juga hafal, nggak mungkin juga bisa diketahui, ya, apalagi hafal diketahui aja tidak. Tapi terhadap malaikat yang sudah ditentukan namanya, maka wajib kita ketahui secara terperinci. Fal awalu, maka yang pertama, ya, yang pertama itu ta'yin, ya, yang ketentuannya sudah ditentukan namanya. Kajibrila, sebagaimana malaikat Jibril, wa Mikaila dan malaikat Mikail, wa Israfil dan malaikat Israfil, wa Izrail dan malaikat Izrail, wa Munkarin wa Nakirin malaikat Munkar dan Nakir, wa Ridwana malaikat Ridwan, wa Malikin malaikat Malik, wa Raqibin malaikat Raqib, wa Atidin malaikat Atid, wa Rumana dan malaikat Rumman. Ada tambahan satu, malaikat Rumman, ya. Ini harusnya malak, ya, karena malaikat itu jamak, artinya beberapa malak. Singularnya atau mufradnya itu malak, ya. Jamaknya malaikat. Ya, kita sudah tahu Jibril itu siapa. Dulu saya ingat waktu kecil ibu saya itu, umi saya, kalau saya mau tidur selalu dinyanyikan dengan, kalau tidak nama-nama nabi, nama-nama malaikat, ya. Meskipun kesan saya waktu kecil itu agak horor, ya, lagunya, ya. Itu umi saya dulu waktu kecil seperti, makanya saya nama malaikat udah hafal sejak belum sekolah, sejak belum TK sudah hafal. Nama-nama nabi sudah hafal sejak belum TK. Karena umi saya kalau saya mau tidur selalu dinina bobokkan dengan lagu itu. Bukan lagu Nina Bobo, tapi lagu Hum Adamun Idris Sunuhun Huduma, nama-nama nabi. Kalau enggak Jibril pembawa wahyunya Tuhan, Mikail bagi rizki dan hujan, terus tuh sampai malaikat Malik, ya. Jadi tahu malaikat Jibril itu tugasnya apa, malaikat Mikail tugasnya apa. Itu dulu umi saya seperti itu. Ada lagi malaikat Rumman. Malaikat Rumman itu siapa? Malaikat Rumman itu diriwayatkan malaikat yang datang kepada orang yang baru saja dikubur, ya, sebelum malaikat Munkar dan Nakir datang. Didatangi dulu oleh malaikat Rumman, ya. Malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril pembawa wahyu. Malaikat Mikail itu pembagi rizki, ya, rizki, hujan, pokoknya yang senang-senang lah. Makanya diriwayatkan bentuk malaikat Mikail juga menyenangkan, ya, menyenangkan malaikat Mikail. Kalau Jibril kan, ya, bentuknya mengagumkan, sayapnya jumlahnya 600, satu bentangan sayapnya bisa menutupi ufuk barat dan timur, seperti itu Jibril. Malaikat Mikail itu menyenangkan, ya. Ya, tapi jangan dibayangkan menyenangkannya seperti apa, karena dikatakan malaikat Mikail itu dalam satu wajah itu ada 1 juta mulut. Wajah satu, mulutnya 1 juta. Dalam satu mulut ada 1 juta lidah.
Ya, masing-masing lidah berzikir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Ini saya nggak bisa membayangkan menyenangkannya seperti apa. Muka kok penuh mulut semua gitu kan. Ya, berbulu malaikat Mikail itu berbulu. Setiap satu helai bulunya juga ada mukanya. Ya, setiap muka juga ada lisannya, ada lidahnya, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat Mikail. Malaikat Israfil juga sama, malaikat Israfil juga gagah gitu kan. Ya, dia selalu nenteng mana-mana, bukan seruling tapi trompet yang sudah siap-siap ditiup. Sekali tiup musnah seluruh alam semesta. Itu sakti betul ya. Malaikat Israel itu diriwayatkan mukanya, wajahnya ada 4. Satu di kepala, satu di muka biasa ini, satu di punggung, satu di telapak kaki ya. Malaikat Israel kalau mencabut nyawa nabi-nabi menggunakan muka yang ada di kepala. Kalau mencabut nyawa orang-orang soleh menggunakan muka yang ada di muka, yang ada yang normal ini muka. Kalau mencabut nyawa orang-orang kafir dengan muka yang ada di punggung. Sedangkan muka yang ada di telapak kaki digunakan untuk mencabut jin dan teman-temannya. Ya. Ini penjelasan tentang malaikat ini ada dalam kitab Nurul Dzolam. Ya. Syarah Aqidatul Awam itu dijelaskan seperti itu. Anak-anak madrasah baru belajar Aqidatul Awamnya saja, belum belajar Nurul Dzolamnya. Ini malaikat seperti itu. Wah, malaikat Munkar Nakir serem. Jangan dikira malaikat Munkar Nakir itu baik-baik saja. Oh, serem itu malaikat Munkar Nakir. Ya, dikatakan dalam kitab Nurul Dzolam malaikat Munkar Nakir itu warnanya biru kehitam-hitaman atau hitam kebiru-biruan. Pokoknya seperti itu, ya. Kayak Krishna. Kalau Krishna ungu, Pak. Ini hitam kebiru-biruan. Jadi koyok kala jengking itu loh yang ketonggeng, kan hitam kebiru-biruan itu. Ya. Mulutnya bertaring. Ya, wujudnya malaikat Munkar Nakir mukanya mulutnya bertaring. Ya, kayak Hellboy. Ya, iya kayak Hellboy. Oh, Hellboy warnanya merah gitu kan. Nah, kalau langsung disebut Hellboy kayaknya punya gambaran langsung seperti itu gitu ya. Ya. Mulutnya, mukanya bertaring, matanya itu bagaikan kilatan api ya. Kalau bicara kayak petir yang menggelegar. Itu malaikat Munkar Nakir ya. Sayyidina Umar aja takut, Pak, melihat malaikat Munkar Nakir. Makanya Sayyidina Umar berpesan sama malaikat Munkar Nakir, nanti sampean kalau ketemu umat Nabi Muhammad yang lain jangan kayak gini mukanya ya, takut katanya. Sayyidina Umar aja takut, apalagi kita. Jadi Munkar Nakir itu ngelihatnya aja udah menjadi siksaan bagi penghuni kubur. Baru ngelihatnya itu menjadi kita udah tersiksa. Itu mereka nanya nanti sama kita. Ya, nanya. Ya, kalau dalam kitab Nashul Ibad kan dikatakan pertanyaannya kaifa hadzal rijal, atau bagaimana itu sifatnya, saya lupa. Intinya pertanyaan utamanya adalah bagaimana pendapatmu tentang lelaki itu ya. Yang disebut lelaki itu maksudnya Rasulullah SAW. Kalau jawabannya huwa Rasulullah wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya itu nanti selamat ya. Jadi apa yang ditekan ya oleh kalau di sini yang membaca talqin itu siapa namanya di sini, apa, amil ya. Amil kan kalau ada orang meninggal langsung dikasih contekan itu ya, wahai fulan bin fulan ya, engkau sekarang sudah meninggalkan dunia, masuk ke dalam alam barzakh. Sebentar lagi engkau akan didatangi oleh 2 orang malaikat namanya Munkar dan Nakir. Engkau jangan takut ya kan, jangan sedih, jangan gemeter. Padahal dibilangin kayak gitu ya. Nanti karena mereka juga makhluknya Allah sebagaimana engkau juga makhluknya Allah, dan dikasih contekan begitu. Tapi tetap aja ketika malaikat Munkar Nakir datang makanya hilang semua dicontekan, saking takutnya ngelihatnya. Yang bisa menyelamatkan ya memang amal kita ya. Kalau amal kita bagus ya insya Allah selamat. Tapi kalau amal kita nggak bagus ya wallahu alam nasibnya di sana seperti apa. Karena memang melihat baru didatengin malaikatnya saja kita udah gemeteran, Mbak. Dan datang itu nggak tangan kosong malaikat Munkar Nakir itu.
Ya udah mukanya serem ya, ada taringnya, rambutnya itu terseret ya saking panjangnya. Rambutnya malaikat munkar nakir itu terseret. Jadi nyeret rambut, di tangannya bawa palu ya. Buat pemukul lah, bawa alat buat mukul. Jadi kalau ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, jawabannya salah, jeder sekali. Begitu dipukul ambiar ya. Badannya itu ambiar udah. Enggak karuan bentuk-bentuknya. Nanti disatukan lagi sama Allah. Ya. Wa man nabiyuka, siapa nabimu, jawabannya salah, pukul lagi. Udah. Di alam barzah sudah seperti itu, Masya Allah. Itu bagi yang amalnya enggak bagus ya. Kalau amalnya kepada kita pun tidak akan semuanya dalam alam barzah nanti. Raqib Atid, malaikat yang menelik, malaikat pemimpinnya ya, di neraka untuk menjumpainya. Karena sekali ketemu sama tadi ta'yinu bismihil maksus tafsili ada ke ars, kita juga wajib tahu nyangga malaikat tadi tambah malaikat Rahman, ada lagi malaikat yang tidak kita ketahui namanya tapi kita tahu tugasnya, yaitu menjaga ars. Wal hafadhati, dan malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah itu malaikat penjaga. Jadi manusia itu dijaga oleh 20 malaikat. Setiap manusia ya, itu selalu menjaga kita, selalu mengiringi kita. Wal katabati, dan malaikat pencatat ya, selain Raqib dan Atid ada malaikat pencatat. Jadi ada 2 garis besar iman kepada malaikat. Yang pertama, kita harus mengetahui nama-nama malaikat yang 10 itu. Yang kedua, kita juga harus mengetahui tugas-tugas malaikat yang tadi, malaikat hamalatul arsy, malaikat hafadzah, dan malaikat pencatat, malaikat katibun ya. Ini sebagai bagian daripada rukun iman, lebih khususnya iman kepada malaikat. Qala, berkata siapa Ahmadu Al-Qulyubi, Syekh Ahmad Al-Qulyubi. Apa kata Syekh Ahmad Al-Qulyubi? Wa'lam, dan ketahuilah, anna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril itu afdolul malaikati, malaikat yang paling utama. Nih, menurut Syekh Ahmad Al-Qulyubi, Jibril adalah malaikat yang paling utama mutlakon, secara mutlak, hatta min Israfillah, sehingga atau bahkan dari malaikat Israfil alal aswahi, berdasarkan qaul yang paling sahih ya. Qala, berkata Al-Jalal As-Suyuti, Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang menyusun kitab tafsir Jalalain, yaitu Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, wa annahu, sesungguhnya Jibril yahduru, hadir, bakal hadir siapa Jibril, mautaman, pada matinya seseorang, atas meninggalnya seseorang, yamutu, yang meninggal ala wudu'in, atas wudunya, atau orang yang mendawamkan wudu. Menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti, malaikat Jibril itu selalu hadir melayat orang yang meninggal dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudu. Makanya kita tahu sekarang alasannya mengapa guru-guru kita, para kiai, para habaib banyak yang mendawamkan wudu, banyak yang menjaga kesuciannya, karena ternyata ingin dimuliakan, ingin meninggalnya dalam keadaan mulia, yakni dilayat oleh malaikat Jibril. Ini berarti luar biasa. Kita yang layat manusia aja udah senangnya luar biasa. Ini yang layat malaikat Jibril. Dan nanti kalau sudah meninggal mah tahu siapa yang melayat ya. Mau itu manusia ya, mau itu malaikat, atau yang melayat malah jerangkong, pocong ya, tuyul dan lain sebagainya ya. Ini kalau orang mendawamkan wudu ya, konsisten dalam kesucian, ini insya Allah ketika meninggal dilayat oleh malaikat Jibril. Nah, makanya susah ya menjaga
wudhu itu susah ya. Menjaga kesetiaan dalam suci itu susah ya. Menjaga kesetiaan hati aja susah ya, apalagi menjaga kesetiaan suci ya. Kalau menjaga lilin gampang, menjaga lilin semalaman selesai. Kalau menjaga wudhu ini susah ini ya. Ya, karena susah maka imbalannya pun luar biasa, ya ini dilayat oleh malaikat Jibril. Qala berkata ba'dum sebagian ulama wa afdalul malaikati, dan malaikat yang paling mulia itu Jibril, malaikat Jibril, summa Israfil, kemudian Israfil, ini urutannya ya. Wakila, dan dikatakan aksuhu sebaliknya, yaitu Israfil dulu kemudian Jibril ya. Para ulama sebagian besar berpendapat bahwasanya urutannya itu malaikat yang paling mulia yang pertama Jibril dulu, baru Israfil. Tapi ada sebagian ulama, sebagian kecil yang mengatakan sebaliknya, Israfil dulu yang lebih mulia, kemudian baru Jibril, kemudian diteruskan Mikail, summa malakul mauti, kemudian Izrail, malaikat maut ya. Wa qala, dan berkata siapa Al-Fakhrur Razi, Syekh Fakhrur Razi, afdalul malaikati, sebaik-baik malaikat atau malaikat yang paling utama mutlakun secara mutlak itu hamalatul arsy, malaikat hamalatul arsy, malaikat penjaga arsy. Ini beda lagi. Syekh Fakhrur Razi mengatakan malaikat yang paling utama ya malaikat penjaga arsy, penyangga arsy ya. Wal hafiduna, kemudian malaikat muhafadzah, malaikat penjaga ya. Thumma Jibrilu, baru malaikat Jibril, thumma Israfilu, kemudian malaikat Israfil, thumma Mikailu, kemudian malaikat Mikail, thumma malakul mauti, kemudian malaikat Izrail, thumma malaikatul jannati, kemudian malaikat yang ada di surga, famalaikatun nari, kemudian malaikat yang ada di neraka, thummal muwakkaluna, kemudian para malaikat yang diwakilkan ya kepadanya bil aula di adama, pada anak-anak Adam ya, malaikat yang menjaga anak-anak Adam. Thummal muwakkaluna, kemudian malaikat yang diwakilkan padanya bi atrafil alami, pada ujung-ujung semesta, pada apa ya, penjuru semesta ya. Jadi kalau Syekh Fakhrur Razi mengatakan yang paling utama malaikat ya malaikat hamalatul arsy, kemudian malaikat muhafadzah, kemudian malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Mikail, kemudian Izrail, kemudian malaikat yang ada di surga, malaikat yang ada di neraka, malaikat penjaga anak Adam, malaikat penjaga semesta ya. Itu urutan-urutannya demikian. Jadi murattabnya itu berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama lain. Ya mungkin bocorannya beda nih, karena ketemunya malaikat satu sama malaikat yang lain berbeda ya. Ini kalau ulama ketemunya malaikat, ini sesama malaikat saling menyatakan kelebihannya, makanya ini kayaknya berbeda-beda pendapatnya. Wa qala, dan berkata siapa Al-Ghazali, Imam Ghazali, aqrabul ibadi, hamba yang paling dekat ilallahi ta'ala, pada Allah ta'ala, wa a'lahum, dan paling tinggi darajatnya itu Israfil, malaikat Israfil. Jadi menurut Imam Ghazali, malaikat yang paling dekat dengan Allah dan malaikat yang paling tinggi derajatnya adalah malaikat Israfil ya, dengan segala kesaktiannya tadi ya. Tsumma baqiyatul malaikati, kemudian malaikat-malaikat yang lainnya. Tsummal anbiya'u, kemudian para nabi. Tsummal ulama'u, kemudian para ulama. Al-amiluna, ulama yang apa? Al-amiluna, ulama yang muwafaqah antara lisan dengan hatinya. Ya, muwafaqah bainal lisan wal qalbi. Hati dan lisannya cocok. Muwafaqah bainal qauli wal fi'li, antara ucapan dengan perbuatannya sesuai. Ini ulama yang demikian. Karena banyak orang-orang yang mungkin secara akademis pinter,
secara keilmuan dia pantas disebut ulama, tapi ketika dia tidak amilun, tidak melakukan apa yang ia ketahui, apa yang ia sampaikan, tidak cocok antara isi hati dengan lisannya, tidak cocok antara pendapat dan perbuatannya, maka dia bukan termasuk orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama juga macam-macam ya. Makanya karena ulama-ulama yang benar itu apa yang disampaikan itu meskipun sederhana bisa mengena ya. Dalam kitab Tanwirul Qulub dikatakan al-kalamu idza sadarul kalamu bil lisan talaqqahul udhunan wa idza sadarul kalamu bil qalbi talaqqahul qalbu. Ketika pernyataan itu disampaikan hanya melalui lisan, maka hanya sampai pada telinga ya telinga kita ya hanya sampai pada pendengaran kita ya. Paling-paling kalau ada orang kiai ceramah ya, tapi hanya retorikanya saja yang ia sampaikan, hanya pendapat logikanya saja yang ia sampaikan, hanya kemampuan bicaranya saja yang menarik, maka paling-paling jamaah juga bilang tadi lumayannya ceramahnya enak, lucu, paling seperti itu, nggak ada asarnya. Tapi ketika pendapat itu disampaikan dari hatinya, idza sadarul kalamu bil qalbi talaqahul qalbu, maka akan sampai ke dalam hatinya juga, akan mengena ke dalam hatinya, meskipun yang disampaikan sederhana, meskipun tidak ada bumbu-bumbu humornya, meskipun tidak ada sesuatu yang mungkin secara logika atau retorika ya biasa saja, tidak menarik ya. Tapi karena disampaikan dari hati, nah itu makanya mengena. Ada satu cerita yang nggak tahu bener enggaknya ya, tapi spiritnya demikian. Ada seorang orang tua yang mengeluhkan anaknya karena anak gadisnya tiap hari makan gula itu ya, gula pasir, senang makan gula. Dan sehari itu bisa habis banyak banget, bisa setengah kilo makan gula. Nah, kebayang itu mungkin bandingannya rokok 1 slop gitu. Sehari rokok 1 slop sama gula setengah kilo gitu kan, bahayanya sama. Dulu saya juga punya teman ya, saya kenal seseorang ya. Kalau teman kayaknya nggak level karena dia di atas saya, senior ya. Dia senior saya, bahkan dia sudah jadi ustadz waktu di pesantren Pacul Goang. Dipanggilnya Mbah Joyo. Mbah Joyo itu pas saya di sana, kan saya mondok Tambak Beras, sering main ke Pacul Goang itu. Itu Mbah Joyo sudah agak ya, kalau saya bilang sih mungkin usianya udah 40-an kali ya. Sayanya masih aliyah, itu dia udah 40-an. Itu makanya udah ngajar. Itu alim betul, pinter. Tapi dia tiap hari nggak tahu kecanduan makan SKM, susu kental manis. Bukan minum. Kalau minum kan SKM diseduh dengan air. Kalau itu dimakan, Pak. Gimana jadi dimut gitu SKM-nya tuh. Itu tiap hari seperti itu. Makan kejadiannya memang demikian. Makan apa ngemut? Ngenyot. Kalau ngenyot susu yang lain kayaknya. Ya begitulah pokoknya. Itu kan bahaya banget itu. Dan memang nggak tahu apakah karena itu atau tidak, kemudian beliau juga usianya tidak begitu panjang ya, banyak sakit. Nah ini kembali ke cerita tadi, ada kedua orang tua yang khawatir anak gadisnya setiap hari makan gula setengah kilo. Udah dibilangin, udah diomelin, sampai dimarah-marahin agar dia menghentikan perbuatannya, ngeyel, tetap dimakan aja gulanya itu. Udah dicarikan obat kemana-mana biar dia tidak mau makan gula lagi, ya tetap nggak bisa. Dicarikan dokter kemana-mana, tabib kemana-mana agar mau menasihati si anak agar berhenti makan gula, tetap nggak bisa. Sampai akhirnya si orang tua itu mendengar bahwa di suatu tempat ada dokter yang cukup harismatik ya. Cukup harismatik, sudah tua. Ya iseng-iseng, hampir putus asa, udahlah nggak apa-apa, siapa tahu di sana bisa ketemu obatnya. Akhirnya dibawalah anak itu ke
dokter yang sudah cukup tua tadi. Ngantri sampai pada gilirannya ditanya keluhannya apa, orang tua akhirnya mengadukan keadaan anaknya. Dokter, ini anak saya punya kebiasaan yang tidak baik, tidak bagus, setiap hari makan gula setengah kilo. Kami sudah berusaha mengobati, berusaha mencarikan obat, berusaha mencarikan dokter, tabib, segala macam. Bahkan kami juga sudah tidak tahu lagi harus bagaimana caranya, ini nggak bisa-bisa, tetap aja seperti itu. Dokternya kemudian bilang, ya sudah kalau gitu bapak sama ibu pulang, nanti ya 7 sampai 10 hari lagi ke sini. Kata dokternya bilang gitu, 7 sampai 10 hari lagi ke sini. Akhirnya beneran pulang. Ya, begitu balik lagi pada hari ke-10, anaknya dibawa kan. Nah, begitu datang anaknya disuruh masuk. Nggak tahu diomongin apa. Pada saat pulang nyampe rumah, sejak saat itu anaknya tidak mau lagi makan gula. Nah, nggak tahu diobatin apa. Sampai akhirnya orang tuanya penasaran, ini dokter sakti amat, ya. Sudah kemana-mana nyari obat, nyari kesembuhan, nggak bisa-bisa. Mau dari cara yang halus sampai cara yang kasar nggak bisa-bisa, kok tetap aja makan gula. Ini sama dokter kok kelihatannya nggak diapa-apain tapi sembuh, nggak makan gula lagi. Akhirnya daripada penasaran ditanya, orang tua datang ke dokternya, dok, kami penasaran sebenarnya apa yang dokter lakukan kepada anak kami sehingga anak kami sekarang tidak lagi makan gula. Kata dokternya, saya nggak ngasih apa-apa ke anak ibu, anak bapak. Saya cuman bilang, nak jangan lagi makan gula karena makan gula itu tidak baik buat kesehatan. Hanya itu dok? Iya hanya itu. Lah saya juga udah ngomong kayak gitu, kata orang tuanya. Yang lain juga omongannya sama kayak gitu. Dokter-dokter yang lain juga ngomong yang sama, bahkan lebih keras ngomongnya. Bahkan ada yang sampai marah-marah ngomongnya. Dari mulai dokter, tabib, dukun juga ngomong yang sama. Tapi kenapa yang lain tidak didengarkan oleh anak kami? Kenapa perkataan dokter didengarkan? Dokternya menjawab, pada saat bapak dan ibu datang pertama kali menyampaikan keluhannya bahwasanya anaknya ibu makan gula setiap hari, sejak saat itu saya berhenti makan gula, ya. Berhenti makan gula. Sampai hari ke-10 saya tidak pernah makan gula sama sekali. Jadi ketika anaknya ibu pulang, anak ibu pulang, bapak ibu dan anaknya pulang, sejak saat itu saya berhenti makan gula. Saya puasa makan gula. Dan di tengah-tengah puasa gula, saya ngomong kepada anaknya ibu, anaknya bapak, nak jangan makan gula. Saya tidak makan gula pada saat itu. Jadi cocok antara apa yang dilakukan dokter itu dengan apa yang disampaikan melalui lisannya itu sesuai. Makanya karena sesuai antara perbuatan dan perkataan itu lebih bisa diterima oleh orang lain. Kalau kita kan enggak, ngomong anak kita, nah ya jangan nonton TV mulu, ibunya nonton Ikatan Cinta terus tiap hari, ya. Nah jangan main handphone, ibunya ya bapaknya sama ya main handphone mulu. Lah gimana mau diikutin? Antara lisan dengan perbuatan tidak cocok, tidak sesuai. Makanya tadi benar kata kitab Tanwirul Qulub, kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub itu, kita saudara kalamu minal qalbi talaqahul qalbu. Kalau yang disampaikan dari hati kita, ya, dari apa yang kita perbuat sehari-hari, maka akan lebih dapat mengena kepada hati orang yang kita ajak bicara. Itu contohnya tadi, ya. Karena dokternya tidak makan gula, ketika ngomong jangan makan gula, ya anaknya nurut, anaknya baru mengerti, seperti itu. Nah ini ulama yang demikian, yang al-amiluna, yang berbuat sesuai dengan apa yang ia sampaikan, apa yang ia dakwahkan, ini termasuk ulama yang memiliki derajat yang tinggi, yang memiliki derajat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya tsumma salatina, yaitu sultan-sultan, raja-raja, pemimpin-pemimpin yang apa? Yang adiluna, yang adil.
Nah, di bawahnya derajatnya setelah tadi aqrabul ibad itu malaikat Israfil, ini kata Imam Ghazali ya, malaikat Israfil, kemudian malaikat yang lainnya, kemudian derajat di bawahnya adalah para nabi, setelah para nabi di bawahnya adalah para ulama ya. Setelah para ulama adalah para pemimpin yang adil ya. Pemimpin yang adil itu Masya Allah ya, itu derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian di bawah pemimpin adil itu as-solihun, orang-orang soleh. Pemimpin yang adil itu derajatnya di atasnya orang-orang soleh. Masya Allah, Pak RT ini ya, RT, RW, lurah, camat ya, bupati, gubernur, presiden, itu derajatnya lebih tinggi daripada ketua DKM. Ini Pak Ustaz Selamat ada nggak ini? Waduh. Jadi jangan jadi ketua DKM, mending jadi RW aja. Itu Pak Tony. Tapi catatannya itu harus adil, karena kesulitannya menjadi pemimpin mah gampang ya, menjadi pemimpin itu gampang ya, punya dukungan, punya massa, punya duit, jadi pemimpin ya, sama perut buncit ya cocok. Tapi yang susah itu pemimpin yang adil. Kalau sekedar pemimpinnya doang merebutan ya jadi pemimpin, tapi yang adil itu yang susah, karena pemimpin itu potensinya justru zalim bukan adil. Potensi yang paling besar dari pemimpin adalah penyalahgunaan kekuasaannya, penyalahgunaan wewenangnya, penyalahgunaan powernya. Mentang-mentang ia jadi pemimpin yang otak-atik anggaran, mentang-mentang jadi pemimpin ia bikin kebijakan yang menguntungkan salah satu pihak, mentang-mentang jadi pemimpin ia pendekatan sama yang cantik-cantik misalnya. Nah, ini potensinya demikian pemimpin itu. Makanya banyak yang menjadi zalim pemimpin. Tapi ketika seorang pemimpin bisa menjadi adil, maka tidak ada hijab kepada Allah. Ketika berdoa pasti dikabul ya, daripada orang yang mempeng di masjid aja kan. Ini lebih hebat pemimpin yang adil ya. Masya Allah, luar biasa ya. Siap Pak RW? Nah. Pak RW bisa nanyanya, nggak ada Pak RW di sini kok. Adanya RT. Ada Pak Camat di sini. Ya, Pak Camat luar biasa ya, kalau Pak Camat itu adil ya. Masya Allah, lebih tinggi lagi. Semakin tinggi posisinya, semakin tinggi derajatnya ya. Ya, derajat tidak hanya di sisi manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang susah pemimpin yang adil itu, godaannya banyak. Pemimpin itu godaannya banyak sehingga susah menjadi adil. Tapi ketika dia menjadi adil, maka fadilahnya atau keistimewaannya atau keutamaannya di atas orang-orang atau hamba-hamba yang soleh. As-solehunah itu malah justru paling rendah ya. Orang-orang soleh itu ya. Di atasnya itu ada pemimpin. Wa anta, dan engkau itu khabirun, mengerti, bi anna, sesungguhnya la yalzamu, tidak mesti, minal kurbi, bi annahunya kemana domirnya ini? Israfil mungkin ya. Wa anta khabirun bi annahu, sesungguhnya dengan sesungguhnya Israfil itu yalzamu, tidak mesti, minal kurbi, dari kedekatan itu, itu at-tafdilu, keutamaan. Tapi tidak mesti orang yang dekat dengan Allah, orang yang tinggi derajatnya itu adalah yang utama di sisi Allah ya. Fal wajhu, maka satu sisi dikatakan takdimu Jibrila ala Israfila, mendahulukan Jibril dibandingkan atau mengalahkan malaikat Israfil. Maka para ulama, meskipun Imam Ghazali mengatakan
malaikat Israfil itu lebih dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi para ulama sepakat, sebagian besar ya ulama sepakat mendahulukan keutamaan malaikat Jibril dibandingkan dengan malaikat Israfil. Meskipun Israfil dikatakan lebih dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk rukun iman kepada malaikat itu demikian, ya. Jadi tidak hanya meyakini bahwasanya malaikat itu tercipta dari jisim yang bercahaya lembut, ya, yang tidak berjenis kelamin, tidak menikah, tidak punya anak, tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan sebagainya. Juga harus tahu secara ijmal bahwasanya malaikat jumlahnya tidak terbatas banyaknya. Harus tahu secara terperinci bahwasanya malaikat 10 itu apa-apa saja tugasnya. Jibril apa, Mikail apa, Israfil apa dan sebagainya. Harus tahu juga bahwasanya ada macam-macam malaikat, ya diantaranya adalah malaikat penyangga arsy, malaikat muhafadzah dan malaikat pencatat, malaikat katibun, ya. Juga kedudukan para malaikat, ada yang lebih utama di antara malaikat-malaikat yang lainnya. Yang secara umum para ulama bersepakat malaikat yang paling utama adalah malaikat Jibril alaihissalam, kemudian Israfil, kemudian Mikail, Israil dan seterusnya. Nah, ini adalah derajat-derajat malaikat yang harus kita ketahui sebagai bagian daripada rukun iman yang kedua, yakni iman kepada malaikat. Wasalisuha intaha, sudah selesai qaulu Qalyubi, pendapatnya Imam Qalyubi. Wasalisuha antu'mina bi kitabihi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah ini nanti akan ada hidangan, insyaallah, mudah-mudahan berkah ya, yang ngasih, yang menjadi donatur ya, para dermawan, mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jane kalau makanan di samping saya ini nggak kepake ini ya. Nanti di syuting juga nggak kelihatan nih makanan di samping saya ini. Yang jelas ini nggak kepake, seharusnya nanti nggak usah lah kalau saya mah. Seperti itu. Demikian kurang lebihnya dari saya, mohon maaf bila kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.